Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, ketemu lagi dengan saya Kang Haji. Pagi hari ini cukup ceria, cukup cerah ya, ceria dan cerah. Udaranya cukup bagus karena kemarin sore hujan deras sehingga udara pagi hari ini cukup sejuk. Tak lupa kita selalu berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua. Yang kedua, kita selalu berdoa semoga kita selalu dilindungi dan selalu diberi rezeki yang melimpah dan kesehatan yang prima. Oke kawan, hari ini kita akan kembali mengulas ya. Kemarin mumpung ketemu para pemerhati tanah. Kalau ada yang mengklaim bahwa ini tanah saya, itu harus dilihat dulu. Kamu punya suratnya apa, itu kan? Nah, kebetulan yang kita bahas kali ini adalah masalah tanah gendom. Gendom verponding. Nah, istilah tanah gendom itu sebenarnya juga tanah ada pemiliknya. Ada pemiliknya. Nah, untuk itu kemarin saya ketemu pemerhati tanah yaitu Bapak Suryadi. Beliau adalah anggota Dewan Pendiri Forum Bayangkara Indonesia atau FBI. Terus yang kedua adalah Mas Aris, ini juga pemerhati tanah. Mereka ini diskusi tentang bukti otentik tentang gendom itu apa. Bukti otentik atau surat-surat gendom itu apa masih ada? Itu ternyata masih ada. Nah, untuk itu coba kita ikuti forum diskusi kedua pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Mas Aris. Kita membahas tentang pertanahan nasional yang mana sudah 20 tahun lebih saya mengamati tentang pertanahan, carut-marutnya pertanahan di negeri ini. Jadi kita sebuah negara ini harus meluruskan tentang riwayat tanah. Agar apa? Jangan sampai kita ini, penghuni negeri ini akhirnya kualat nasional. Karena apa? Ternyata tanah zaman dulu itu, yang mana dulu itu tanah-tanah adalah di bawah kekuasaan kerajaan. Kerajaan di sini waktu itu adalah pemerintahan Belanda, maka pada zaman pemerintahan Belanda semua sudah disertifikatkan oleh para raja sultan di Nusantara. Untuk apa? Nah, dan di sini ternyata Belanda itu sudah mempetakan ini adalah hutan lindung, ini hutan dan lain sebagainya, ini kawasan pemukiman dan lain sebagainya. Sudah diplot masing-masing ya? Iya, semua sudah diatur Belanda, karena Belanda itu memang ahli di dalam bidang itu. Maka pada saat ini terjadi tumpang tindih tentang kepemilikan. Karena apa? Warkahnya nggak lurus dulu itu, mulai itu sudah ada bahwa peta ini nomornya sekian dan lain sebagainya, gitu ya. Ada posisi suratnya semua. Ya, disinilah maka untuk mengurai ini, saya sebagai pengamat pertanahan nasional, saya siap untuk membantu untuk meluruskan ini, karena warkahnya itu jelas. Jangan sampai terjadi kalau kita ini menyalahi aturan ini itu, kita ini kualat nasional kepada para leluhur kita, bangsa kita. Nah, itu alhamdulillah jumpa kedua ini dengan Mas Aris, mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Nah, saya mau menanyakan tentang keaslian dari gendom verponding itu seperti apa? Itu kan sebagai warkah, nanti timbulnya sertifikat yang baru itu, Mbak. Yap. Jadi gampang sekali, karena Belanda itu sudah di sini ini semuanya sudah jelas. Ada gendom. Gendom itu dalam artian kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah bukti kepemilikan
yang sah. Sekarang SHM lah ya. Iya, SHM. Perfounding itu adalah bukti pembayaran pajak. SPPT, SPPT-nya itu ya. Nah, itu kalau meneliti kehasilnya gampang. Surat asli itu ada. Surat asli itu ada, bisa. Ada ciri-ciri khasnya gitu, Pak? Bukan hanya ciri khas. Belanda dulu itu dalam membuat surat, sebuah dokumen penting, kertasnya itu nggak bisa dipalsukan. Jadi bisa diuji forensikkan. Satu, kedua, di situ itu kalau memang yang asli dan terdaftar oleh pemerintah, di situ ada stempelnya Ditjen Agraria. Ditjen Agraria, kertasnya juga beda. Itu kalau di forensik itu dimasukkan ke dalam bak air, sehari semalam surat kertasnya juga nggak rusak, tulisannya nggak hilang. Itu kertasnya? Kertasnya, dan tulisannya, tintanya juga nggak hilang. Terus berikutnya adalah peta bidang itu jelas. Ketiga, di situ ada titik-titik koordinatnya. Dan bukti pembayaran pajak itu ada sampai tahun 59. Itu. Jadi kalau peta bidang itu sebenarnya hampir sama SHM yang zaman sekarang? Ya, hampir sama. Nah, karena memang anunya itu ya, ahlinya dulu itu Belanda gitu. Jadi itu nggak bisa, makanya Keraton Solo, Jogja, Banten dan lain sebagainya, Pajajaran dan lain sebagainya, Bali itu semua memiliki semua sebenarnya. Palembang punya, Pagaruyung punya, semuanya punya. Semua kerajaan, kesultanan di Indonesia hampir sebagian besar memiliki egenom perponding itu ya. Semuanya atas namanya bangsa Indonesia. Terus mengenai untuk mengatasi tentang yang mengaku sebagai ahli waris, pemilik egendom, nah yang asli lah itu seperti apa kita menyikapinya atau mengatasi itu orang-orang yang mengaku-ngaku itu? Ya, semuanya sebenarnya pemerintah bukan tidak punya data. Jadi ini keturunan ini itu semua ada. Udah terdaftar itu semua terdaftar. Tapi ya contoh aja lah. Tapi karena kepentingan setelah, mohon maaf, Pak Harto membuat memo tahun kalau nggak salah 97. Pak Harto membuat memo untuk mencari ahli warisnya. Salah satu pemilik tanah di Indonesia itu memo Pak Harto ada. Dan itu alhamdulillah. Contoh sekarang ini aja lah. Contoh yaitu Siti Aminah Nimas Enceh. Itu banyak beredar. Betul. Keputusan-keputusan pengadilan dan yang diajukan karena di situ ditulis bahwa Siti Aminah Nimas Enceh itu tidak punya anak. Nah, itu Siti Aminah Nimas Enceh itu siapa? Siti Aminah Nimas Enceh itu adalah putri bangsawan dari Pajajaran. Jadi beliau itu masih putri dari kerajaan ya. Putri dari bangsawan dari Pajajaran. Si darah biru lah kalau Iya, darah biru. Makanya dia paling banyak punya di negeri kita ini. Jadi di situ dia nikah dengan orang Belanda, namanya John Henry van Bloemestein. Nah, kenapa kok tidak diatasnamakan John Henry van Bloemestein? Karena apa? Ibu Siti Aminah kepingin melindungi bangsa ini jangan sampai jatuh kepada orang asing. Jadi diatasnamakan kepada beliau. Dan dengan si John Henry van Bloemestein punya anak? Enggak punya. Ada keturunannya itu ya? Ada keturunannya. Bahkan ada surat akte kelahiran anaknya, surat nikah di antara John Henry van Bloemestein juga dengan ada akte kelahiran 3 anaknya, yaitu Maria van Bloemestein, Otto van Bloemestein dan Lili van Bloemestein itu ada. Itu tercatat ya? Semua ada. Saya punya buktinya. Saya meneliti itu sudah 20 tahun lebih. Jadi hasil penelitian itulah maka saya pernah bikin berita bahwa fenomena tentang Siti Aminah Nimas Enceh itu yang dikatakan bahwa dia tidak punya anak, sebenarnya bohong, punya ya, anak. sebenarnya. Bahkan salah satu anaknya yaitu Otto van Bloemestein itu sahabat karibnya, teman kuliahnya Pak Karno, Presiden Republik Indonesia. Jadi teman aninya, makanya ini
ini banyak pengkaburan. Pengkaburan ini kan kita bisa menebak untuk kepentingan siapa, gitu loh. Jadi untuk kepentingan siapa? Marilah, sekali lagi saya ulangi, kita luruskan bersama-sama tentang warkah negeri ini agar tidak tumpang tindih. Sebenarnya waris itu juga enggak Dan waris itu masih ada ya ya, sebenarnya masih ada, semuanya masih ada. Kayak contoh yang di Kalimantan Timur Kabupaten Bero itu Gunung Tabur, Kesultanan Gunung Tabur, di sana itu punya waris sekarang ini masih hidup semua. Saya pernah ke sana, saya pernah luruskan waktu itu karena Kepala BPN sana John Palapa itu menyebutkan bahwa Gendom Perponding itu tidak diakui oleh negara. alasannya. Alasannya itu apa, batas-batasnya itu sudah tidak akurat lagi. Tuh, wong ada, masa iya sih koordinat ini tidak bisa berubah. Titik koordinat itu tidak bisa berubah, satelit itu tidak bisa berubah. Makanya ayo negeri ini agar berkah ke depannya. Negara ini akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warubun ghafur, negara yang berkah, gemah ripah lo jinawi. Luruskanlah warkah ini. Terus yang beredar nih, kan ada yang bilang nih, Gendom Perponding udah dinasionalisasi. Itu gimana, Mbah? Nasionalisasi itu kan perusahaan-perusahaan yang sekarang ini diambil alih. Tapi hak pribadi, ya itu tetap hak waris. Kalau perusahaan bolehlah negara mengambil, karena itu adalah dulu itu BUMN-nya zaman Belanda, berarti BUMN-nya negeri ini. Dulu waktu itu tidak semua Gendom Perponding itu dinasionalisasi, jadi semua diambil negara, nggak seperti itu ya? Tidak bisa dong, yang namanya hak ahli waris. Ahli warisnya Siti Aminah untuk makan aja sekarang ini bingung. Dia itu untuk makan keseharian itu bingung. Sedangkan sekarang ini yang menikmati lahan-lahan mereka sekarang ini jadi miliarder, triliunan, bahkan setelah itu ditanamkan ke luar negeri, hartanya itu. Sedangkan ahli waris ini negara ini kalau tidak segera meluruskan negara ini dosa. Siapapun pemimpinnya berdosa terhadap hak-haknya masyarakat. Makanya kembali lagi kita harus kembali belajar sejarah. Jangan lupakan jas merah. Betul. Karena apa? Dari sejarah itulah kita tahu kebenaran. Negara ini agar berkah masyarakatnya, berkah rakyatnya, semuanya akan menjadi baik kalau itu diluruskan. Waris tidak serakah kok. Tapi bisa untuk kalau memang sudah ditempati masyarakat yang sudah di tempat tinggal, ya monggo lah kita luruskan warkahnya itu. Dia memperoleh apa itu sertifikat ini atas dari jelas, mana? Ya? Dari surat hak nomor sekian-sekian ini atas dasar apa? Atas dasar hibah atau jual beli atau pemberian. Jadi harus jelas ya, alas haknya ini dapat dari beli atau dari hibah, dari ahli waris atau seperti apa ya? Iya, begitu. Tapi jangan asal terus contoh lah, salah satu contoh. Saya pernah bertanya kepada salah satu pejabat BPN. Salah satu lahan ini akan diurus oleh ahli waris. Oh, sekarang ini tanah EO itu yang punya hak erfaknya diberikan kepada PT ini. Padahal itu ahli waris selama menginvestigasi sudah ketemu bidangnya ini, suratnya ini. Tapi oleh mereka, saya nggak tahu itu ada permainan atau enggak. Ini harus aparat hukum yang akan harus bertindak. Itu kok tahu-tahu disertifikatkan atas nama padahal ahli waris sudah menyurati BPN. Surat itu juga tidak pernah dibalas, sudah itu dari ahli waris, kuasa ahli waris itu sudah pernah bersurat kepada menteri. Jadi oknum itu ada di mana-mana, Mbak ya? Iya, jadi Masya Allah. Nggak cuma satu instansi, tapi hampir sebagian besar, hampir ya. Iya, itulah. Ada oknum-oknum yang ya tentang, bahkan saya dengar selentingan ini kebenarannya wallah alam nggak tahu ya. Kadang-kadang ada yang itu surat palsu. Surat palsu itu pun kata dari ini katanya dari oknum
pensiunan BPN, surat palsu aja bisa jadi sertifikat Waduh. atas nama anu. Dan banyak yang anu itu ternyata gak bener, ini gak bener, tapi diloloskan karena apa? Mungkin karena duit, mungkin loh. Iya. Jadi praduga, kita bicaranya betul. praduga. Terus Ya, praduga tak bersalah semua, semoga yang selama ini memainkan itu semua, semoga diberikan hidayah oleh Allah, Amin. bisa bertobat. Amin, amin, amin.